Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. My name is Septiani. I will be presenting an educational journal entitled Internationalism of Pancasila Value and Nationalism in High School Through Citizenship Education. Let's get straight to the material. uh, Introduction. Education is the most crucial element in a country as an obligation for all citizens to improve thinking and improve the country progress. It is the most important sphere to advance to country to be better. It is hope that through Pancasila and citizenship education, values of nationalism can be built firmly on the foundation of the unitary state of the Republic of Indonesia, which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, one of the teaching materials that must be developed and studied by all students in the Republic of Indonesia. Is the citizenship education subject. The hope is the by providing students with this learning material, they will be able to instill national value and serve as the foundation for the development of nation's children character. As the official ideology, the legal foundation for the entry Indonesian people Pancasila has evolved into a symbol and moral foundation that must be implemented to everyday life and all citizens without expansion. According to history of the development of the era, the subject of citizenship education has understanding many changes from time to time, starting in the old order. The subject were known as civic, then changed to civic law. Nah, jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai internationalism of Pancasila Value dan Nationalism High School Through. Nah, jadi pendidikan ini merupakan unsur terpenting di suatu negara sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan pemikiran dan memajukan negara. Jadi pendidikan adalah tombak terpenting untuk memajukan negara menjadi lebih baik. Diharapkan melalui Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai nasionalisme dapat dibangun dengan kokoh di atas fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga konstitusi 1945. Nah, jadi salah satu bahan ajar yang harus dikembangkan dan dipelajari oleh seluruh siswa di Republik Indonesia adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang dimana diharapkan dengan menyediakan bahan ajar ini kepada siswa, mereka dapat menanamkan nilai-nilai nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan karakter anak bangsa sebagai ideologi resmi dan landasan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini telah berkembang menjadi simbol dan landasan moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Tanpa terkecuali. Nah, jadi menurut sejarah perkembangan zaman, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Dimulai dari zaman dahulu, mata pelajaran ini dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, kemudian berubah menjadi hukum kewarganegaraan. Nah, baik, kita akan selanjutnya yaitu next, citizenship education and legal awareness.
Nah, citizenship learning is the implementation of a citizenship curriculum that requires teacher of the citizenship education to create and grow student activities based on free planned activities. Along with citizenship education, education is meant to provide individuals with an understanding of the state, knowledge, and attitude toward defining the country and a mindset. Citizenship education is intended to shape participant attitude and behavior as people who love their homeland, based on Pancasila and unitary state of the Republic Indonesia. These provisions are contained in Articles 37 paragraph and 1 of Law number 12 of 2003 concerning the national education system, which state that citizenship education intended to shape participant attitude and behavior as people who love their homeland. Students develop a feeling of national identity and love for their land. Civic education appears to need to broaden its goal with the demand of society development and existence in an increasingly sophisticated state. Of course, this is due to all Indonesian diverse requirement and ambition. Education should be transformed into political material. This education program should equip students with the knowledge, attitude, and skill necessary to live as citizens with high political education, political owners, and the capacity to participate in politik. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum. Nah, jadi pembelajaran kewarganegaraan ini adalah implementasi kurikulum kewarganegaraan yang mengharuskan guru kewarganegaraan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan siswa berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada individu tentang pengetahuan negara dan sikap dalam membela negara serta pola pikir. Pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik sebagai orang yang mencintai tanah air berdasarkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan ini tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyertakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik sebagai orang yang mencintai tanah air. Nah, siswa ini mengembangkan rasa identitas nasional dan cinta tanah air. Nah, pendidikan kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas tujuannya seiring dengan tuntunan perkembangan dan eksistensi masyarakat di tahap yang semakin canggih. Tentu saja hal ini disebabkan oleh beragamnya kebutuhan dan ambisi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan harus diubah menjadi materi politik. Nah, program pendidikan ini harus membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sebagai warga negara dengan pendidikan politik yang tinggi, kesadaran politik, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam politik. Next, instilling the value of nationalism and patriotism through citizenship education subject. Nah, jadi civic education is formed from the word education and the word citizenship according to the Ministry
of National Education or the Ministry of National Education. Citizenship education has been mandated by Pancasila and the 1945 Constitution, which states that citizenship education is a subject that focuses on the formation of citizens who are able to understand and carry out their right and obligation to become Indonesian citizen with character, intelligent, and skill in various aspects. Students are taught and required to be able to carry out some habit, such as is the material nature of the nation and state. There are value of nationalism and patriotism that focus on two aspects, namely in heritage, tense, and exemplary between teachers and student. The essence of civic education is offline or effort to be able to educate the life of the national and citizen by fostering identity, the spirit of nationalism, and the moral of the nation as the basis for the implementation of right and obligation in defending the state in order to carry out the life and glory of the Indonesian nation and state. The purpose of civic education is to create citizens who have instinct into the state, still a sense of love for the homeland, and feel proud as citizens of Indonesia in younger generation of the nation's success, including student and university student. The specific objects are: 1. To realize student behavior and moral, because civic education has an important role in realizing and forming moral behavior. And two, students to have the ability and skills regarding various problems and how to overcome them. And 3, encouraging students to acquire skill to decide the attitude that must be taken with full responsibility according to the moral of life. Pada slide ini yaitu menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini terbentuk dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Nah, jadi menurut Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan ini telah diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang berkarakter, cerdas, dan terampil dalam berbagai aspek. Siswa ini dilatih dan dituntut untuk mampu melaksanakan beberapa kebiasaan seperti dalam hal material, bahasa, dan negara. Terdapat nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang berfokus pada dua aspek, yaitu warisan dan teladan antara guru dan siswa. Nah, jadi intisari dari pendidikan kewarganegaraan adalah upaya terencana untuk dapat mendidik kehidupan bangsa dan warga negara dengan menumbuhkan identitas, semangat nasionalisme dan moral bangsa sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membela negara untuk mewujudkan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang memiliki wawasan tentang negara, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merasa bangga sebagai warga negara Indonesia pada generasi muda penerus bangsa, termasuk siswa dan
termasuk siswa dan mahasiswanya. Nah, tujuan spesifiknya adalah yang pertama yaitu mewujudkan perilaku dan moral siswa, karena pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan dan membentuk moral dan perilaku. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kemampuan dan keterampilan mengenai berbagai masalah dan cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk memperoleh keterampilan dalam membentuk sikap yang harus diambil dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan moral kehidupan. Selanjutnya yaitu kita ke slide selanjutnya. Citizenship education subject are one of the subjects that have a strategic and important role in shaping the nature and attitude of students to behave daily. So it is hoped that each individual will be able to become a good person. Civic education requires students to show good, creative, and responsible attitude. According to the Big Indonesian Dictionary, nationalism is an understanding or teaching to live the nation and the state. Therefore, every Indonesian citizen is required to have high attitude and nationalism. Nationalism is an understanding that contains the awareness that every citizen is part of an Indonesian nation and that has an obligation to love and defend their country. The attitude of nationalism in Indonesia is reflected in the ideology of the Indonesian nation, namely Pancasila. The Pancasila ideology has 5 important principles that are basic and serve as guidance for all Indonesian citizens, but both individually and in group will some of these participants include and want to grow and increase love for the nationalism, state, and homeland, and to build a harmonious relationship between the community and other individuals. And 3, to build and strengthen a brotherly relationship between fellow citizens in a country. And 4, effort the element experiment or expensive demand from citizen or society to the government, and effort to cultivate a spirit to be willing to scavenge for the nation, state, and homeland. The lesson plan in an initial effort made by Pancasila and citizenship education teacher in internalizing the value of internationalism and patriotism in learning. The value of nationalism integrated in the syllabus and the curriculum for citizenship education are the value of love for the homeland, mutual help and tolerance. The integration of the value of nationalism in citizenship education seek to shape the next generation of the nation to have good knowledge and character. Of course, this knowledge must keep up with the time, including understanding global citizenship issue.
Nah, jadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dan juga penting dalam membentuk karakter dan sikap siswa dalam perilaku sehari-hari, sehingga diharapkan setiap individu ini dapat menjadi pribadi yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga menuntut siswa untuk menunjukkan sikap yang baik, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah pemahaman atau pengajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia ini dituntut untuk memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme adalah pemahaman yang mengandung kesadaran bahwa setiap warga negara merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kewajiban untuk mencintai dan membela negaranya. Nah, jadi sikap nasionalisme ini di Indonesia tercermin dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila ini memiliki 5 prinsip penting yang mendasar dan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia, baik secara individu maupun berkelompok. Sementara beberapa prinsip tersebut yaitu meliputi yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan cinta kepada bangsa, negara, dan tanah air. Kemudian yang kedua itu membangun hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan memperkuat hubungan persaudaraan antara sesama warga negara di suatu negara. Kemudian yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menyingkirkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu upaya untuk menumbuhkan semangat rela berkorban untuk bangsa, negara, dan tanah air. Nah, rencana pembelajaran ini merupakan upaya awal dilakukan oleh guru Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam pembelajaran. Nilai-nilai nasionalisme yang diintegrasikan dalam silabus dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah nilai-nilai cinta tanah air, saling membantu, dan toleransi. Integrasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi penerus bangsa agar memiliki pengetahuan dan karakter yang baik. Tentu saja pengetahuan ini harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk memahami isu-isu kewarganegaraan global. The next yaitu kita akan membahas mengenai kesimpulannya. Kita langsung ke kesimpulannya atau conclusion. Nah, education is an essential component in the successful development of a country, including the state of Indonesia, through education, human research that have the ability to compete with other countries will be great, namely having faith and pity to God Almighty, having noble character, being healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and being a democratic citizen and be responsible. These competencies are charged to every subject in school, including citizenship education. It is a compulsory subject at all level of education for elementary school and university. Since then, citizenship education and subject has always been in the applicable curriculum and in the law of the nationalism education system, internalizing the value of nationalism in learning Pancasila and the value of nationalism in learning Pancasila and citizenship education, an effort made by the teacher so that students have attitude that reflect the value of nationalism, such as tolerance, love for the homeland, and mutual help. Like the process of internalizing the value of nationalism in learning Pancasila and citizens education in high school environments. In Indonesian, it is defined into 3 stages:
namely the learning planning stage, learning implementation, and learning assessment. The current study consists of some weakness that future students can complete. One of them is the limited number of corpora. Therefore, to complete this issue, future research are encouraged to add the number of corpora to strengthen and findings as well as vary the perspective. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan ini merupakan komponen paling penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara, termasuk negara Indonesia. Melalui pendidikan akan tercipta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara lain, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarakter mulia, sehat jasmani, berpengetahuan luas, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, jadi kompetensi-kompetensi ini dibebankan pada setiap mata pelajaran di sekolah, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas. Sejak saat itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran selalu tercantum dalam kurikulum yang berlaku dan dalam peraturan sistem pendidikan nasional menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran. Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme seperti toleransi, cinta tanah air, dan saling membantu. Seperti proses internalisasi nilai nasionalisme dalam pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah menengah atas di Indonesia, proses ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Studi ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat diatasi oleh studi selanjutnya. Nah, salah satunya adalah jumlah korpus yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, peneliti selanjutnya didorong untuk menambahkan jumlah korpus guna memperkuat temuan serta memperkaya perspektif. Well, that's all I can present. More or I less. I apologize and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.